Supaya menjaga semuanya, nama saya Petra Kusuma, kali ini saya akan membahas mengenai cyberbullying sebagai dampak negatif media sosial. Langsung saja kita akan lanjut ke dalam materinya. Yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu cyberbullying. Cyberbullying atau perlindungan dunia maya ialah bullying ataupun perlindungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, ataupun platform bermain game dan ponsel. Adapun menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok ataupun individu menggunakan media elektronik secara berulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbuatan kekuatan dalam hal ini menunjuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental. Lalu kita akan masuk dalam jenis cyberbullying. Yang pertama adalah penggunaan kekuasaan dan perilaku dominan. Penggunaan kekuasaan dan perilaku dominan adalah ciri dari cyberbullying, seperti yang disampaikan oleh Profesor Amanda Johnson, seorang pakar di dalam bidang perilaku manusia. Pelaku cyberbully seringkali memanfaatkan platform online untuk memperkuat posisi mereka terhadap korban. Mereka menggunakan ancaman, penghinaan, ataupun intimidasi secara terus-menerus untuk mendominasi dan mengendalikan korban. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan mereka untuk merasa superior dan mendapatkan kekuasaan dari posisi dominan yang mereka miliki. Lalu yang kedua adalah menargetkan individu yang lemah ataupun berbeda. Menurut Dr. Lynn Smith, seorang ahli psikologi, cyberbullying seringkali ditunjukkan kepada individu yang dianggap berbeda atau rentan. Korban seringkali memiliki karakteristik yang menjadi sasaran pelaku, seperti perbedaan fisik, orientasi seksual, ataupun kelemahan emosional. Pelaku cyberbully secara sadar mengejar ataupun menargetkan individu ini dengan tujuan membuat mereka merasa terancam, terintimidasi, ataupun terisolasi. Menargetkan individu ini juga bertujuan untuk mengurangi harga diri ataupun melanjutkan kesejahteraan korban, serta menunjukkan dorongan pelaku untuk mendapatkan kepuasan dari menyakiti seseorang. Lalu yang ketiga adalah penyebaran meluas melalui media sosial. Ciri utama lainnya dari cyberbullying adalah kemampuannya untuk menyebarkan dengan cepat melalui media sosial ataupun platform digital lainnya. Dr. Jones Davis, seorang pakar dalam bidang psikologi sosial, menjelaskan bahwa tindakan cyberbullying dapat dengan mudah diperluas dan mencapai audiens yang lebih luas daripada intimidasi tradisional. Postingan ataupun pesan yang merugikan dapat dengan cepat dibagikan, dilihat ataupun dikomentari oleh banyak orang, sehingga memperburuk dampaknya pada korban. Dalam konteks ini, media sosial yang saling berterhubung selalu memiliki potensi untuk menjadi viral dan menyebabkan kerusakan yang lebih luas dan dalam bagi korban. Lalu yang terakhir adalah penggunaan anonimitas. Salah satu ciri unik cyberbullying adalah penggunaan anonimitas oleh pelaku. Menurut Dr. Sarah Thompson, seorang ahli dalam bidang psikologi, menyoroti bahwa anonimitas yang disediakan oleh platform online memberikan pelaku keberanian untuk bertindak tanpa teridentifikasi. Ini memungkinkan mereka untuk menyebarkan kebencian ataupun melakukan tindakan merugikan tanpa takut menghadapi konsekuensi sosial hukum. Anonimitas ini juga dapat mempersulit prosesi identifikasi dan pengungkapan pelaku cyberbullying, dan juga menyulitkan korban untuk mencari bantuan ataupun perlindungan yang diperlukan. Selanjutnya ialah jenis-jenis dari cyberbullying sendiri. Yang pertama adalah harassment ataupun pelecehan. Merupakan tindakan yang mengirimkan pesan, komentar, ataupun konten secara berulang-ulang dengan tujuan menghina, merendahkan, ataupun mengintimidasi korban. Bentuk dari harassment sendiri adalah pelecehan cyber chat, komentar ataupun email, lalu ada pelecehan berbasis gambar atau video dengan menambahkan konten yang menghina korban. Lalu yang kedua adalah framing. Framing merupakan perdebatan atau pertengkaran di dunia maya dengan menggunakan bahasa kasar, penuh amarah, dan bertujuan memprovokasi. Bentuk dari framing sendiri adalah
membalas komentar dengan kata-kata kasar di forum publik atau media sosial, dan juga menyulut emosi benda lain untuk memicu perdebatan. Lalu yang ketiga adalah denigrasi atau pencemaran nama baik. Merupakan menyebarkan informasi palsu, memanipulasi data fakta, ataupun memfitnah seseorang untuk merusak reputasi korban. Bentuk dari denigration sendiri adalah menyebarkan hoax atau gosip merusak citra korban, ataupun mengedit video atau foto untuk mempermalukan korban di media sosial. Lalu yang keempat adalah impersonation ataupun pemalsuan identitas, merupakan penyamaran sebagai korban di media sosial ataupun platform online untuk menipu, mempermalukan ataupun merusak reputasi korban. Bentuk dari impersonation sendiri adalah membuat akun palsu dengan nama ataupun foto korban, lalu menggunakan akun palsu untuk mengirim pesan negatif kepada orang lain ataupun kepada korban. Lalu yang terakhir adalah outing and trigger. Outing and trigger ataupun pembocoran rahasia ataupun identitas budaya merupakan membujuk korban untuk membagikan informasi pribadi ataupun rahasia, lalu membocorkannya kepada publik untuk mempermalukan korban. Bentuk dari outing dan trigger sendiri adalah outing membagikan informasi pribadi tanpa izin, lalu trigger memanipulasi korban agar korban membagikan informasi pribadi, kemudian pelaku menyebarkannya. Lalu kita akan masuk ke dalam materi. Bagaimana penyebab dari cyberbullying sendiri? Yang pertama adalah kurang empati dan kesadaran diri. Pelaku tidak memahami ataupun bahkan tidak peduli dengan dampak emosional yang dialami oleh korban. Dunia maya menciptakan jarak psikologis antara pelaku dan korban, sehingga pelaku cenderung menganggap korban hanya sebagai profil di balik layar, bukan sebagai manusia nyata dengan perasaan. Hal ini sering terjadi karena pelaku kurang mendapatkan pendidikan karakter di keluarga ataupun di sekolah. Dan pengaruh konten di media sosial juga yang membuat aksi kekerasan ataupun perundungan. Lalu yang kedua adalah pengaruh lingkungan sosial dan tekanan kelompok. Lingkungan sosial seperti teman sebaya ataupun komunitas online dapat menjadi pemicu cyberbullying. Beberapa orang melakukan cyberbullying untuk mendapatkan pengakuan ataupun merasa diterima di dalam suatu kelompok. Hal yang sering terjadi karena suatu kelompok atau kelompok mereka yang sering menormalisasikan ejekan atau penghinaan dan rasa takut dikucilkan jika tidak mengikuti perilaku suatu kelompok ini. Lalu yang ketiga adalah keinginan untuk mendominasi. Pelaku cyberbullying seringkali memiliki dorongan untuk merasa lebih kuat ataupun berkuasa dengan merendahkan orang lain. Tindakan ini bisa muncul dari rasa rendah diri ataupun pengalaman pernah menjadi korban bullying sebelumnya. Sehingga hal ini sering terjadi karena adanya keinginan untuk mendapatkan pengakuan atau kekuasaan di komunitas online, atau merasa puas diri saat melihat korban tertekan ataupun marah. Lalu yang keempat adalah balas dendam ataupun konflik pribadi. Cyberbullying juga sering kali terjadi akibat keinginan mereka atau keinginan pelaku membalas dendam atas konflik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Pelaku menggunakan dunia maya sebagai alat untuk membalas rasa sakit hati ataupun ketidakpuasan diri mereka sendiri. Hal ini sering terjadi karena konflik pribadi yang belum terselesaikan di kehidupan nyata, sehingga pelaku merasa lebih mudah menyerang melalui dunia maya daripada menghadapi langsung. Lalu kita selanjutnya akan membahas mengenai dampak dari cyberbullying sendiri. Di sini saya menyebutkan 3 dampak, yaitu psikologis, emosional, dan juga sosial. Pertama kita akan masuk dalam dampak psikologis. Stres, yang ini adalah stres berlebihan. Korban akan merasa tegang, khawatir, dan gelisah secara terus-menerus. Misalnya, mereka takut membuka media sosial karena khawatir akan mendapat komentar negatif ataupun ancaman. Lalu dampak psikologis yang kedua adalah kecemasan sosial atau social anxiety. Korban merasa gugup atau tidak nyaman saat berinteraksi bahkan di dunia nyata.
Hal ini bisa menyebabkan korban menghindari pertemuan sosial ataupun acara bersama dengan teman sebayanya. Lalu yang ketiga adalah trauma psikologis atau PTSD. Dalam kasus yang parah, korban dapat mengalami trauma berkepanjangan. Mereka menjadi mudah terpicu oleh kata-kata ataupun situasi yang mengingatkan mereka pada pengalaman buruk tersebut. Lalu kita masuk dalam dampak emosional. Yang pertama adalah rasa malu dan rendah hati. Komentar negatif ataupun penghinaan dapat membuat korban merasa tidak berharga dan merasa malu terhadap diri mereka sendiri. Misalnya, korban bisa menjadi sangat kritis terhadap penampilan ataupun kepribadiannya. Lalu yang kedua adalah ketakutan yang berlebihan. Korban seringkali diliputi oleh rasa takut, terutama jika pelaku terus mengirimkan ancaman ataupun melibatkan informasi pribadi kepada orang lain. Lalu yang ketiga adalah putus asa dan kehilangan harapan. Dalam kasus yang parah, korban kehilangan harapan dan semangat hidup sehingga merasa bahwa tidak ada yang bisa membantu mereka keluar dari situasi tersebut. Lalu yang ketiga adalah dampak sosial. Yang pertama, isolasi sosial. Korban cenderung menarik diri dari lingkungan sosial karena merasa takut dihakimi ataupun diolok-olok. Mereka akan menghindari berkumpul dengan teman sebaya ataupun dengan keluarga. Lalu yang kedua adalah kesulitan membentuk hubungan. Korban menjadi sulit percaya pada orang lain dan selalu merasa khawatir akan disakiti lagi. Hal ini menyebabkan korban kesulitan membangun hubungan baru atau mempertahankan hubungan yang sudah ada. Lalu yang ketiga adalah perubahan interaksi di media sosial. Korban mungkin berhenti menggunakan media sosial atau sebaliknya. Menggunakan media sosial yang berlebihan bagi korban untuk mencari validasi atau dukungan. Lalu kita akan masuk ke dalam. Oke, di sini saya mempunyai sebuah data kasus cyberbullying tahun 2022 yang dimana penelitian Ilvan Internasional tahun 2022 mengungkapkan bahwa tinggi kasus cyberbullying pada anak remaja di Indonesia dari 1.610 responden berusia 13 sampai 24 tahun, sekitar 60% mengaku pernah menjadi korban dan 50% pernah menjadi pelaku. Anak laki-laki cenderung lebih sering menjadi pelaku, sementara anak perempuan lebih beresiko menjadi korban. Cyberbullying lebih banyak terjadi pada anak-anak di bawah 15 tahun, dengan persentase 64,5% menjadi korban dan 53,5% menjadi pelaku. Di Nusa Tenggara Timur tercatat sebagai wilayah dengan kasus tertinggi cyberbullying, mencapai 58,6%. Selain itu, penggemar K-pop lebih rentan terlibat dalam perundungan online, baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban. Lalu selanjutnya, di sini saya punya contoh dari kasus cyberbullying sendiri. Saya mengambil dari Detik News yang di mana kronologi dari kasus ini ialah berdasar unggahan dari video pelaku yang berinisial LN tampak berbelanja di salah satu toko swalayan. Pelaku tampak tidak terima atas pemberitahuan korban tentang pengembalian barang sehingga menurut pelaku korban seakan-akan merendahkan dirinya yang bisa membeli barang secara 3 puluhan juta rupiah. Dan dari kejadian ini membuat korban trauma dan sempat menyerahkan dirinya berhenti gitu PKL. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa pembulian secara online dapat berdampak pada psikologis korban. Karena satu unggahan dari sebuah video dapat menjadi sebuah ancaman yang buruk kepada korban dan dapat membuat korban mengalami trauma berat ataupun depresi ringan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon undur diri. Terima kasih.